seputar dunia entertain. Ketika orang memerankan misalnya, mohon maaf lahir batin, main film seks, selama film itu diputar terus, sementara orangnya udah hijrah, dan saat ini film itu diputar, itu jariahnya seperti apa tuh Ustaz? Satu pertanyaan seputar dunia entertain. Ketika orang memerankan misalnya, mohon maaf lahir batin, main film seks, selama film itu diputar terus, sementara orangnya udah hijrah, dan saat ini film itu diputar, itu jariahnya seperti apa tuh Ustaz? Nah, ini mohon maaf lahir batin Ustaz. Hah? Nonton sama bini gue berdua. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang terinspirasi dengan itu. Jadi kalau Paski membuat rumah tahfiz, lalu kemudian komunitas-komunitas yang lain terinspirasi dengan itu, maka dapat pahala min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Pahala mereka tidak berkurang, sama-sama dapat 100 mim ba'dih, setelah mati. Itu kalau yang baik. Bagaimana dengan yang tidak baik seperti yang tadi? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya. Setiap ada terjadi pembunuhan di dunia ini, maka Kabil dapat royalti karena dia yang pertama kali melakukannya. Tapi Kabil tidak sempat taubat, tidak sempat hijrah. Jadi kalau ada yang sempat melakukan perbuatan jelek, dosa, saat dia taubat, dia buat konferensi pers, saya sudah taubat, sudah mu'allaf kalau dia tidak Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, saya sudah hijrah, maka saya meminta kepada seluruh jamaah yang ada di dunia ini, yang masih menyimpan gambar, foto, video saya, tolonglah kalian delete, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebani orang lebih daripada usahanya. Ada seorang hamba berpesan di zaman Nabi SAW, nanti kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, lalu campakkan debunya ke laut. Kenapa? Karena aku takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosaku. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku ampuni hambaku itu karena masih ada rasa takut dalam hatinya. Makanya khotib naik ke atas mimbar, pesannya ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kurban Habil diterima, kurban Kabil tidak diterima? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ambil batu besar untuk kau timpakan ke atas kepalaku, kata Habil, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan membalas untuk membunuh wahai saudaraku. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Mas, Abang yang berprofesi dalam dunia keartisan ini, apa yang membuat hijrah ini? Masih ada rasa takut di dalam hati. Rasa takut inilah yang kita pupuk bersama. Ada takut 5%, 5% kita jadikan menjadi sebuah komunitas, lalu kemudian kita jadikan sebuah amal nyata dalam kehidupan, disupport oleh Pak Prof dengan keluarga besar almarhumah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum, di penyiaran Islam, maka dia menjadi gerakan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga sebagai komedian Ustadz, dan mewakili teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang semua, kita di panggung itu selalu menghibur. Namun ketika momen ada sesuatu yang harus kita keluarkan, kadang menjatuhkan orang, mulai dari fisik, mencela dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan niat kita menghibur menjadi catatan, apakah menjadi catatan dosa untuk kita? Terima kasih Ustaz. Ada seorang ulama dipanggil Imam Abu Hatim, tapi kemudian di ujung namanya itu ditambahkan kata Al-Asam.
Asam diambil dari kata summum, bukmun, umyun. Umyun buta, bukmun bisu, summun tuli, peka. Jadi Abu Hatim al-Asam artinya Abu Hatim peka, tuli. Secara bahasa itu menjatuhkan orang. Siapa itu? Itu Abu Hatim peka, Abu Hatim tuli. Karena ada beberapa orang, ada Abu Hatim, yang ini Abu Hatim peka, tuli. Tapi kenapa nama itu tetap tersemat di belakang namanya, dan tidak ada ulama yang melarang menggunakan peka itu di belakang namanya? Karena dia tidak merasa dijatuhkan dengan itu. Lalu kemudian itu pula tidak menjatuhkan dia di depan orang banyak. Apa sebab kronologis dia dipanggil Al-Asam? Dia seorang ulama. Suatu ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis bertanya fatwa kepada dia. Saat anak gadis itu bertanya fatwa tentang hukum halal haram suatu masalah, mungkin karena wallahu alam bisawab atau saking groginya atau kentut anak gadis itu di depan dia. Dia ingin menjaga marwah, harkat, martabat anak gadis ini supaya jangan sampai merasa malu, maka dia diam, pura-pura nggak dengar. Akhirnya anak gadis itu nggak jadi malu, pulang dan dia cerita ke orang lain. Aku tadi mengalami begini dan aku kentut di depan Imam Abu Hatim. Terus apa komen dia? Ternyata Abu Hatim itu peka. Panggil orang Abu Hatim Al-Asam, peka. Sampai akhirnya setelah anak gadis itu meninggal, Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya, meninggal anak gadis itu, barulah Abu Hatim mengatakan, aku sebetulnya enggak peka, hanya ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam dapat kita pahami dua makna. Satu sisi ada saatnya kita menjaga kehormatan orang sampai mati dia. Tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling memahami, saling mengerti. Ada kata-kata yang mungkin kita gunakan tapi menjatuhkan dia. Padahal sepertinya pujian. Tapi ada kata-kata yang sepertinya. Jadi kalau sudah saling memahami, orang pun mengerti, maka dia tidak menjadi suatu celaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ribah membicarakan aib orang lain, la talmizu bil alqab, janganlah kamu menggunakan gelaran-gelaran yang jelek. Bukankah tuli itu gelaran yang jelek? Iya. Tapi saat itu digunakannya bukan untuk menjatuhkan, dan mereka saling memahami tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin.